Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyala Naida dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang proses masuk dan berkembangnya ajaran Islam di masa Kerajaan Goa. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Jazirah Sulawesi Selatan dihuni oleh 4 kelompok etnis utama, yaitu suku Mandar di bagian pesisir barat laut, suku Toraja di daerah pegunungan di utara, suku Bugis di daerah dataran rendah dan perbukitan sebelah selatan Tanah Mandar dan Toraja, serta suku Makassar yang mendiami bagian paling selatan Semenanjung, termasuk wilayah Goa dan Talok. Keempat suku ini merupakan penutur bahasa-bahasa Austronesia dari subkelompok Sulawesi Selatan. Sejak sekitar awal abad ke-13, masyarakat di Semenanjung Sulawesi Selatan mulai berkelompok menjadi chiefdom berbasis pertanian ladang berpindah yang batas-batasnya ditentukan oleh ragam dialek atau bahasa. Awal mula masuknya Islam di Goa. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung tidak merata. Ajaran agama dari Jazirah Arab ini tidaklah masuk secara bersamaan ke seluruh penjuru Nusantara. Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Goa bisa dikatakan terlambat dibandingkan dengan wilayah Sumatera dan Jawa. Jika kedua wilayah tersebut, Islam telah berkembang pesat sejak abad ke-10, pengaruh Islam di Sulawesi baru muncul sekitar abad ke-16. Penyebarannya adalah kegiatan dagang di sana baru ramai akhir abad ke-16 hingga permulaan abad ke-17. Islamisasi Kerajaan Goa abad ke-16 sampai abad ke-17. Para pedagang muslim dari berbagai daerah di Nusantara serta pedagang Eropa baru ramai mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan pada periode abad tersebut. Aktivitas dagang inilah yang mempengaruhi tumbuhnya Islam di Jawa dan Sumatera. Sehingga ketika Sulawesi mulai ramai dikunjungi, persebaran Islam di Goa pun mulai meningkat. Masa perkembangan Islam di Kerajaan Goa. Tersebarnya Islam di kalangan penguasa Goa tidak terlepas dari peran Datuk Talua atau 3 datuk, yaitu 3 datuk tersebut diantaranya Abdul Makmur atau Khatib Tunggal yang dikenal juga dengan nama Datuk Ribandang. Yang kedua, Sulaiman atau Khatib Sulung yang juga dikenal dengan nama Datuk Patimang, dan Abdul Jawad atau Khatib Bungsu yang juga dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Pada masa kekuasaan Tony Jalloh pada tahun 1565 sampai 1590 di tempat bermukim para pedagang muslim dari Mangalekana itu telah berdiri sebuah masjid. Pada saat memasuki abad ke-17, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo mulai menerima keberadaan Islam di negerinya. Peristiwa masuknya Islam Raja Goa merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Karena setelah itu terjadi konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Berdasarkan penelitian etnolog Prancis Christian Pelleras, dalam Religion, Tradition, and the Dynamic of Islamization in South Sulawesi dimuat Archipel. Diketahui bahwa orang pertama di Goa yang menerima Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Goa, yang juga memegang kekuasaan tertinggi di Talo, yaitu Malingkang dan Mayongandri. Ia kemudian memperoleh nama Islam Sultan Abdullah Awaluddin Islam. Pada waktu yang bersamaan, Raja Goa ke-14, yaitu Mangarangi Daeng Manrabia, juga mengikrarkan dirinya menjadi seorang Muslim. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin. Keduanya tercatat menjadi Muslim pada tahun 1605. Perubahan seluruh keyakinan di Goa ke dalam Islam ditasbihkan dalam dikeluarkannya sebuah dekret Sultan Alauddin pada tanggal 9 November 1607. Dalam dekret itu, Sultan menjadikan Islam agama resmi kerajaan dan agama yang perlu diyakini seluruh rakyat di wilayah Kerajaan Goa, dan tidak ada pertentangan atas keputusan tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.